Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa ja'ala fihi lailatal qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Dai TV yang budiman, hari ini pembahasan kita pada acara Harmoni Ramadan tahun 2021 ini adalah berkaitan dengan bagaimana menjadi muslim terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam ketika ingin menjadi muslim yang terbaik, maka tentu caranya adalah dengan menggali informasi dari pemilik ajaran Islam ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang terus menyebarluaskan kemanfaatan, memberikan hal-hal yang baik dan positif kepada orang lain. Dan dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwasanya untuk menjadi yang terbaik, caranya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari isi-isi Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Dan itu semuanya bisa kita lakukan dengan menggali lebih dalam lagi setiap apa yang ada dalam kitab suci ini, karena kitab suci ini adalah tali yang Allah turunkan sebagai pegangan bagi kita umat Islam untuk tidak keluar dari apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Dai TV yang budiman, kita di bulan suci Ramadan ini hendaknya lebih memiliki perhatian lebih. Maka ini menjadi momen terbaik bagi kita untuk mengintrospeksi bagaimana hubungan kita selama ini dengan kitab suci Al-Quran. Karena kalau kita betul-betul ingin menjadi yang terbaik, maka yang terbaik adalah mereka yang paling mengamalkan dan menanamkan ajaran Al-Quran dalam dirinya. Dalam sebuah doa misalnya, di mana kita mendengar bersama-sama ajaran yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim, bahwa orang diajarkan untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi kalau minta itu nggak boleh tanggung. Jangan, ya Allah jadikan saya bagian orang yang bertakwa, tapi jadikan saya sebagai imam bagi mereka yang bertakwa. Jadi itulah muslim yang terbaik. Itulah ciri di antara ciri-ciri seorang muslim yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersusah payah menyampaikan dakwahnya, berjalan di atas panasnya padang pasir. Tidak jarang kaki mulia itu melepuh, tidak jarang pribadi mulia itu mendapatkan ancaman, hinaan dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan agar kita umatnya bisa menerima ajaran mulia ini dan menanamkan ajaran-ajaran tersebut dalam diri kita, sehingga kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diinginkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagaimana nanti pembahasannya lebih dalam lagi, maka di segmen selanjutnya kita akan membahas secara mendetail apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah, yang bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang baik, bahkan pribadi yang terbaik, muslim yang terbaik, yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Jangan kemana-mana, pemirsa
acara Harmoni Ramadan ini tetap di channel yang mulia yang kita cintai ini, dan kita akan sama-sama mengkaji lebih dalam untuk menjadi muslim yang terbaik. Kembali lagi di acara Harmoni Ramadan Dai TV. Tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk menjadi pribadi yang terbaik, maka caranya dengan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Dai TV yang budiman, kekasih kita, junjungan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi paling mulia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa beliau adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang terbaik. Tidak ada celah sedikit pun dalam pribadi beliau. Dalam syama'il seringkali disebutkan bagaimana pribadi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Beliau tidak pernah berbicara dan tidak pernah berbuat apapun melainkan yang ma'ruf, yang baik. Tidak pernah keluar dari lisan beliau kecuali kebaikan. Bahkan ketika menegur seseorang yang berbuat salah, caranya pun baik. Sehingga yang ditegur menerima dengan lapang dada. Yang ditegur kemudian menjadi berubah menjadi lebih baik. Bukan dengan cacian, hinaan, makian, kata-kata kasar yang justru akan menyulut keributan antara sama umat Islam. Adapun Rasulullah tidak keluar dari lisan suci beliau melainkan hal-hal yang baik. Kita pun sebagai umatnya diajarkan untuk mengikuti. Kalau kita perhatikan sekarang sebagian besar masalah yang terjadi, apakah itu di rumah tangga atau di kehidupan bertetangga dan bersosial, rata-rata masalahnya adalah dikarenakan tidak mampunya seseorang menjaga lisan. Nah, kita berada di bulan puasa. Dalam doa-doa yang kita panjatkan misalnya, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'alal siyam wal qiyam wa hifdzil lisan wa tilawatil Quran. Ada hifdzul lisan di sini, menjaga lisan. Bahkan disebutkan bahwasanya kalau seandainya orang yang berpuasa tidak mampu menjaga lisannya, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan rasa lapar dan haus yang ada pada diri umat Islam. Yang Allah inginkan dari puasa, diwajibkannya ibadah puasa kepada hamba-hambanya, yang diinginkan adalah kemudian selain menahan diri dari makan dan minum, menahan juga lisannya dari berucap yang tidak baik. Sehingga nanti tidak keluar dari lisannya melainkan hal-hal yang baik. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man amana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berucap yang baik, berkata dengan tutur kata yang baik. Kalau tidak mampu, maka jangan bicara yang buruk, hendaknya diam, tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga di segmen pertama kita singgung bahwasanya tuntunan yang paling sempurna bagi kita umat Islam adalah kitab suci Al-Quran. Yang mana kitab suci ini diperjuangkan dengan Nabi dengan susah payah. Beliau sampaikan ini dari rumah ke rumah, beliau pergi dari kampung ke kampung, kota ke kota, negeri ke negeri, semata-mata ingin menyebarkan kebaikan demi kebaikan. Bahkan beliau harus berkorban. Tidak sedikit dari keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau jatuh berguguran di perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang Khaybar dan perang-perang lainnya. Tidak lain dan tidak bukan ingin memperjuangkan ajaran suci ini agar kemudian bisa dipegang sebagai pedoman dalam kehidupan umat beliau, dan dengan demikian umat akan tercerahkan dan mendapatkan jalan yang terang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran begitu banyak mengajarkan kepada kita bahwasanya agama itu bukan sekedar sholat, puasa, atau rutinitas ibadah lainnya. Tapi agama adalah ad-din husnul muasyarah. Agama adalah bagaimana bersosial yang baik. Kita bisa melihat agama seseorang itu baik bukan dari pakaiannya, tapi kita bisa mengetahui agama seseorang itu baik adalah jika dia bisa berhubungan yang baik, bersosial yang baik kepada umat manusia. Agama mengajarkan kepada kita bagaimana memperhatikan tetangga yang kelaparan. Tidak bisa seseorang disebut imannya sempurna kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya masih kelaparan. Tidak bisa dia dikatakan sebagai orang yang baik kalau seandainya dia punya kendaraan, tetangga sebelahnya mau bawa orang tuanya ke rumah sakit tapi nggak punya kendaraan, namun dia tidak ingin membantunya, padahal dia diberikan kelebihan memiliki kendaraan untuk membantu orang lain. Maka sekali lagi kita ingatkan bahwasanya muslim terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk banyak manusia. Dan untuk menjadi orang yang bermanfaat, hendaknya memperdalam ajaran kitab suci Al-Quranul Karim. Ada sebuah kisah di mana di sini dalam kisah ini akan memberikan pelajaran penting bagi kita. Bahwasanya lagi-lagi untuk menjadi yang terbaik adalah dengan menebar kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Sekali waktu Syaqiq al-Balkhi berjumpa dengan Ibrahim ibn Adham, dua orang mulia, dua orang wali, dua orang saleh. Lalu kemudian mereka melihat ada seekor burung yang sayapnya patah, hanya bisa terkapar di atas tanah, tidak memiliki daya dan upaya apapun. Lalu Syaqiq al-Balkhi berpikir, bagaimana cara burung ini makan? Dia nggak punya sayap untuk mengejar, mencari makanan ke sana dan kemari. Dia hanya terkapar di atas tanah, tapi kok dia masih hidup? Kira-kira bagaimana cara dia mengkonsumsi makanannya? Lalu kemudian tidak lama datang seekor burung yang dengan sayap yang yang berfungsi membawakan makanan, menyuapkan makanan kepada burung yang terkapar tadi. Melihat fenomena tersebut, Syaqiq al-Balkhi kemudian berkata dalam dirinya, kalau seandainya burung yang tidak memiliki sayap ini dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita seorang yang beriman menghamba, ruku, tunduk, sujud kepada Allah, pasti rezeki kita juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Syaqiq mengatakan, kalau begitu saya tidak akan pergi lagi ke sana dan kemari untuk mencari rezeki, saya hanya akan berdiam di rumah saya dan saya yakin rezeki tersebut akan datang kepada saya. Seketika sahabat beliau Ibrahim bin Adham mengatakan kepada Syaqiq al-Balkhi, wahai Syaqiq, mengapa engkau lebih memilih menjadi burung yang terkapar bukan memilih menjadi burung yang datang membawa makanan? Kenapa engkau lebih milih menjadi penerima bukan pemberi? Padahal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Seketika Syaqiq kemudian tersadarkan dengan nasihat tersebut dan akhirnya beliau termotivasi untuk bisa mencari rezeki sebanyak-banyaknya, memberikan bantuan makanan kepada yang membutuhkan dan juga memberikan ajaran ilmu dari ilmu-ilmu Al-Quran yang telah dipelajarinya, dan terus berbuat baik, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan
cinta, dan itu semua adalah tanda-tanda seseorang menjadi muslim yang baik. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kisah yang kiranya bisa kita ambil pelajaran penting untuk kehidupan kita, bahwasanya untuk menjadi muslim yang terbaik adalah dengan memberikan manfaat yang banyak kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk menjadi muslim yang bermanfaat, caranya tidak boleh keluar dari koridor ajaran Al-Quranul Karim, karena ini adalah kitab suci yang Allah turunkan sebagai tuntunan bagi kita para hamba-hambanya agar tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap di Harmoni Ramadan. Kami akan lanjut nanti di segmen berikutnya. Kembali lagi di acara Harmoni Ramadan. Kita masih pada pembahasan bagaimana menjadi muslim terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa budiman, kita hidup di zaman di mana terdapat sebuah wabah, sehingga setiap dari kita tentu mengharap pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, perlindungan dari Allah. Dan ternyata dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau pernah menyatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Iya, Allah akan berikan perlindungan, Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian selagi kalian memberikan pertolongan kepada sesama kalian. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, caranya pancinglah pertolongan tersebut dengan kita menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, sekarang di antara kiat-kiat menjadi muslim yang terbaik adalah dengan cara memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Siapa dari kita yang diberikan kelebihan harta, maka menyumbangkan sebagian hartanya. Siapa dari kita yang diberikan kelebihan tenaga, menyumbangkan tenaganya. Diberikan kelebihan waktu, sumbangkan waktunya. Diberikan kelebihan ilmu, sumbangkan ilmunya. Itu semua akan mengundang datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat berlalu. Kita semua berharap kehidupan kita kembali kepada kehidupan normal, menjalankan ibadah, menjalankan kehidupan sosial, menjalankan pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya kembali dalam kondisi normal. Maka untuk datangnya pertolongan dari Allah tersebut, mari kita menyebar kebaikan. Mari kita berbuat hal-hal yang bisa mengundang datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu saya berjalan di sebuah jalanan di kawasan Depok, saya melihat ada sebuah tulisan yang cukup membuat saya kemudian berpikir begitu. Ada tulisan, terlalu sering diajarkan tentang ketuhanan sehingga lupa akan kemanusiaan. Ada orang yang fokusnya adalah sholat, fokusnya ibadah mahdhah, sehingga kemudian lupa memberikan perhatian kepada sesama umat manusia. Padahal ad-dinu muamalah. Pernah saya sampaikan pada sebuah proses penguburan seorang yang mulia yang baik. Orang ini dikenal tidak punya musuh. Siapapun datang kepadanya meminta pertolongan, dia akan tolong. Dan begitu banyak kebaikan-kebaikan lainnya. Padahal dia bukanlah merupakan tokoh agama yang pandai berorasi, pandai berceramah. Dia hanya pandai mengulurkan tangannya untuk membantu sesama. Sehingga waktu proses penguburan tersebut saya sampaikan di depan khalayak ramai, mau tahu tipe atau ciri agama seseorang itu baik, agama seseorang itu adalah hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah dari bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia berinteraksi sama umat manusia. Itulah
akan menjadi tolak ukur paling utama yang menandakan orang tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa Dai TV yang budiman, oleh karena itu di akhir segmen ini ingin saya sampaikan bahwasanya hendaknya kita kembali mengintrospeksi hubungan kita dengan ajaran yang mulia ini. Sudah sejauh mana kita memperdalam kitab suci Al-Quran, sudah sejauh mana kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Betul kita bersyahadat setiap hari tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi adalah utusan Allah, namun kita terkadang masih suka menjadikan perintah selain Allah lebih kita utamakan. Kita lebih kadang-kadang mendengarkan bisikan daripada syaitan, hawa nafsu, sehingga melupakan apa-apa yang menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang terus komitmen untuk menjalankan setiap ajaran demi ajaran yang dibawa oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul bisa menjadi umat beliau yang layak, yang pantas, yang bisa untuk kelak berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah agar kita semuanya tidak keluar dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa menjadi umatnya beliau yang betul-betul menjalankan segala perintahnya dan menjauhi daripada segala larangannya. Baik, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya juga ingin ingatkan diri saya dan para pemirsa Dai TV semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, khususnya 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semua terhindar dari wabah corona ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.